Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Andi Hidayat Jatmika, STMkom, selaku dosen pembimbing pertama saya. Yang terhormat Bapak Aryan Zubaidi, Skom MT, selaku dosen pembimbing kedua saya. Yang terhormat Bapak Dr. Randus Engineering IGD Putu Wirarama, WWST MT, selaku dosen penguji pertama saya. Yang terhormat Ibu Royana Afghani, STMT, selaku dosen penguji kedua saya. Yang terhormat Ibu Nadesari Agita, Eskom MMT, selaku dosen penguji ketiga saya. Baik, di sini saya Niana dengan NIM F1D0 14068 akan mempresentasikan hasil tugas akhir saya yang berjudul Analisis Perbandingan Performa Mode Traffic TCP dan UDP menggunakan protokol routing AODP dan DSR pada jaringan Manet. Baik, pertama di sini berisi pendahuluan yang berisi latar belakang dari penelitian ini. Yang pertama itu, mobil ad hoc network atau Manet adalah sebuah jaringan tanpa kabel yang terdiri atas mobil node yang bergerak secara acak. Node-node dalam jaringan ini berfungsi juga sebagai router yang bertanggung jawab untuk mencari dan menangani rute setiap node di dalam jaringan. Routing berfungsi untuk membantu node sumber mencari rute sehingga proses transmisi informasi dapat segera dilakukan ke node tujuan. Di dalam proses transmisi informasi dari sumber ke tujuan tersebut sering ditemui kendala sehingga menimbulkan beberapa masalah. Seperti paket loss atau paket yang hilang sebelum sampai tujuan, delay waktu yang lama antara waktu kirim data dan waktu sampai data, dan masalah-masalah lainnya, sehingga diperlukan strategi pemilihan skenario trafik yang baik agar setidaknya dapat mengurangi masalah-masalah tersebut. Kemudian selanjutnya, transmisi informasi sangat bergantung pada kinerja skenario trafik yang digunakan, karena skenario trafik menentukan keandalan dalam transmisi paket. Terdapat dua model variasi mode trafik yang sering digunakan, yaitu TCP dan UDP. TCP ini adalah protokol transport yang berorientasi pada keandalan koneksi, serta reliable, yang artinya data yang dikirim menggunakan mekanisme tertentu yang menjamin data tersebut dapat sampai ke tujuan. Selama transfer, TCP ini menggunakan flow control, di mana data yang dikirim akan selalu dikontrol agar setidaknya dapat agar tidak membuat penerima itu kewalahan ketika menerima data. Selanjutnya UDP. UDP ini adalah protokol transfer yang mengirimkan data pada kecepatan bit tetap yang dicirikan dengan data yang dikirim dalam paket dengan ukuran tetap dengan interval yang tetap. Selama transfer, UDP ini tidak berusaha mendeteksi apakah penerima datanya ada atau tidak. Jadi hanya mengalir dari node sumber ke node tujuan saja. Tidak ada umpan balik dari node perantara maupun dari tujuan. Rumusan masalah dari penelitian ini, bagaimana melakukan analisis perbandingan performa mode trafik TCP dan UDP menggunakan protokol routing AODP dan DSR pada jaringan Manet. Kemudian selanjutnya batasan masalah. Batasan masalah dari penelitian ini ada 5. Yang pertama yaitu mode trafik yang digunakan adalah TCP dan UDP. Dan yang kedua, routing protokol yang digunakan adalah DSR dan AODP. Yang ketiga, software simulasi yang digunakan adalah Network Simulation 2 atau NS2 versi 2.35. Dan yang keempat, tidak membahas keamanan jaringan. Dan yang terakhir, sistem operasi yang digunakan adalah Linux Ubuntu versi 18.04 dual boot dengan Windows 10. Selanjutnya, tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui bagaimana hasil analisis perbandingan performa mode trafik TCP dan UDP menggunakan protokol routing AODP dan DSR pada jaringan Manet. Manfaat penelitian. Manfaat yang diharapkan setelah dilakukan penelitian ini adalah dapat memberikan gambaran bagaimana hasil analisis perbandingan performa mode trafik TCP dan UDP menggunakan protokol routing AODP dan DSR pada jaringan Manet. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Di sini saya menggunakan penelitian dari Ritika Sharma dan Kamlesh Gupta, di mana mereka melakukan analisis perbandingan terhadap dua mode trafik UDP dan TCP dengan protokol routing AODP. Pada penelitian ini menggunakan 3 macam variasi model simulasi, yaitu waktu simulasi, jumlah node, dan kecepatan node. Dan kualitas jaringan pada penelitian ini diukur menggunakan 3
3 parameter, yaitu throughput, packet delivery ratio atau PDR, dan average end-to-end delay. Dan kesimpulan yang didapat dari penelitian ini menghasilkan mode traffic TCP berkinerja lebih baik dibandingkan UDP berdasarkan parameter throughput dan packet delivery ratio atau PDR. Dan protokol routing UDP berkinerja lebih baik dibandingkan TCP berdasarkan parameter average end-to-end delay-nya. Dan yang kedua di sini ada penelitian dari Muhammad Wahyu Abdul Ghaffar. Di sini dia melakukan analisis kinerja traffic behavior pada jaringan magnet menggunakan traffic FTP dan CBR menggunakan protokol routing ODP, DSR, dan DSDP. Pada penelitian ini menggunakan dua variasi model simulasi, yaitu jumlah node dan kecepatan mobilitas node. Kualitas jaringan pada penelitian ini diukur menggunakan parameter routing overhead atau RO dan normalized routing load atau NRL. Dan kesimpulan yang didapat dari penelitian ini dihasilkan bahwa mode traffic FTP itu berkinerja lebih baik dibandingkan dengan mode traffic CBR berdasarkan parameter routing overhead atau RO dan normalized routing load atau NRL. Kemudian identasi kebutuhan sistem. Di sini perangkat keras yang digunakan itu yaitu laptop dengan CPU Intel R Celeron R N4020 dan CPU 1 GHz. Dan memori yang digunakan itu ada 4 GB dan hard disk yang digunakan itu 500 GB. Kemudian perangkat lunak yang digunakan itu ada sistem operasi Linux Ubuntu 18.04 LTS 64 bit. Yang kedua itu Network Simulator 2 atau NS2 versi 2.35 yang digunakan untuk simulasi proses komunikasi antar node. Dan yang ketiga itu Microsoft Excel untuk membuat grafik hasil simulasi. Baik, di sini diagram alir penelitian. Di sini dimulai dengan melakukan studi literatur terhadap penelitian-penelitian sebelumnya melalui jurnal dan semacamnya yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Kemudian selanjutnya akan melakukan perancangan skenario simulasi sesuai kebutuhan, dan selanjutnya akan menjalankan skenario simulasi dan melakukan pengujian. Jika hasil pengujian tidak sesuai, maka akan melakukan perancangan skenario simulasi ulang. Dan jika sesuai, maka akan langsung dianalisis dan ditarik beberapa kesimpulan dan diakhiri dengan pembuatan laporan. Kemudian selanjutnya perancangan skenario simulasi. Perancangan skenario simulasi ini terdiri dari beberapa tahapan. Yang pertama itu ada mendefinisikan pola trafik jaringan. Pada tahap ini merupakan proses pembuatan suatu file yang berisi informasi tentang pola pertukaran data antar node yang berisi mode trafik, jumlah node, maksimal koneksi, serta interval. Dan tahap kedua yaitu mendefinisikan pola pergerakan node. Pada tahap ini node bergerak secara acak pada bidang datar dengan luas bidang yang telah ditentukan sebelumnya. Dan yang selanjutnya itu menentukan beberapa parameter pendukung seperti jumlah node, kecepatan node, pause time, lama waktu simulasi, dan luas area simulasi. Kemudian semua ini akan disimulasikan menggunakan NS2 atau disimulasikan pada NS2 dan akan menghasilkan file berupa file trace dan akan dianalisis pada file AWK. Selanjutnya akan menghasilkan paket loss, throughput, dan end-to-end delay. Selanjutnya ini ada parameter simulasi yang digunakan pada penelitian ini, yaitu software simulator yang digunakan yaitu NS2.35, mobility yang digunakan itu random, routing yang protokol yang digunakan yaitu AODV dan DSR, MAC tipenya MAC 802.11, antena modelnya Omni antena, model propagasi yang digunakan yaitu two-way ground, network interface yang digunakan yaitu Pi wireless Pi, waktu simulasinya 100 detik dan luas area simulasinya itu 1500 dikalikan 1000 meter persegi. Dan mode trafik yang digunakan itu ada FTP atau TCP dan CBR atau UDP. Nah, jumlah node yang digunakan itu ada 10, 50, dan 100.
Dan parameter pengujian yang digunakan pada penelitian ini ada 3. Yang pertama itu ada packet loss. Packet loss ini merupakan suatu parameter yang menggambarkan suatu kondisi yang menunjukkan jumlah rasio paket yang hilang dapat terjadi karena collision dan congestion pada jaringan. Parameter paket loss ini dirumuskan dengan rumus paket terkirim dikurangi paket diterima dikali 100% dibagi paket terkirim. Selanjutnya ada throughput. Throughput ini adalah jumlah total kedatangan paket yang sukses yang diamati pada tujuan selama interval waktu tertentu dibagi oleh durasi interval waktu tersebut. Throughput ini dirumuskan dengan paket yang diterima dibagi lama pengamatan. End-to-end delay. End-to-end delay ini dihitung dari rata-rata delay antara waktu paket diterima dan waktu paket dikirim. Dirumuskan dengan jumlah waktu terima dikurangi waktu terkirim dibagi jumlah paket terkirim. Selanjutnya demo. Baik, di sini saya akan mendemokan simulasi yang telah saya rancang sebelumnya dengan parameter model propagasinya two way ground, network interface-nya itu ada Pi wireless Pi, kemudian jumlah node-nya itu ada 50 dan routing protokol yang digunakan itu adalah ODV dan waktu simulasinya itu 100 dan luas area simulasinya itu 1500 dikalikan 1000 meter persegi. Kemudian mode trafik yang digunakan itu adalah TCP. Selanjutnya saya akan menjalankan file tersebut dengan membuka terminal dengan menggunakan perintah ini. Kemudian selanjutnya file tersebut akan dijalankan dengan perintah ns map.tcl. Setelah dijalankan, baik kita akan tunggu sampai selesai, sampai prosesnya selesai. Baik, sudah selesai. Jadi setelah dijalankan, setelah file tersebut dijalankan, maka akan menghasilkan dua file yang bernama 6.6 dan trace.tr. Trace.tr ini berisi tentang informasi hasil simulasi yang nantinya akan dianalisis menggunakan file AWK. Sedangkan 6.6 ini merupakan file simulasi berupa tampilan animasi dari skenario yang dibuat. Kemudian, baik langkah selanjutnya menjalankan file simulasi 6.6 dengan perintah 6. Nama filenya itu 6.6. Kemudian dijalankan. Setelah dijalankan tampilannya akan seperti ini. Dan ketika saya apply, maka akan menampilkan animasi berupa pergerakan node dan pertukaran data. Baik, ini merupakan animasi pergerakan node dan pertukaran data. Di sini jumlahnya 50 karena tadi kita menggunakan jumlah node-nya 50. Baik, kita tunggu sampai prosesnya selesai.
Baik, kita tunggu. Baik, sudah selesai. Setelah itu terdapat sebuah file lagi yang bernama trace file, yang dimana berisi informasi hasil simulasi. Saya akan menjalankan file trace tersebut menggunakan file awk dengan perintah awk -f qos.awk. qos.awk ini nama file awk-nya, dan trace.tr trace.tr ini merupakan nama file trace-nya. Setelah saya jalankan file trace tersebut menggunakan file awk tadi, maka akan menampilkan hasil simulasinya seperti ini. Baik, di sini dapat dilihat bahwa paket loss-nya 2,93, throughput-nya itu ada 303.26 dan end-to-end delay-nya 87.1137 ms. Baik, prosesnya sampai di sini. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Baik, di sini tadi kan kita menggunakan 3 parameter pengujian, yaitu packet loss, throughput, dan end-to-end delay. Jadi di sini yang pertama itu ada packet loss. Di sini menggunakan protokol routing AODP dan DSR dan mode traffic TCP dan UDP dengan jumlah node 10, 50, dan 100. Baik, dari tabel ini, baik sebelumnya paket loss itu merupakan paket yang hilang sebelum sampai ke tujuan. Jadi di sini dapat kita lihat bahwa pada routing protokol AODP, paket loss tertinggi itu didapatkan oleh UDP dengan jumlah node 10 dan paket loss terendah didapatkan oleh TCP pada node 100 dengan nilai 0.47. Dan ini merupakan grafik dari yang tabel ini. Di sini dapat kita lihat bahwa TCP ini TCP dan ini UDP. TCP ini lebih baik dibandingkan UDP. Tadi kan paket loss itu paket yang hilang sebelum sampai tujuan, jadinya semakin sedikit paket yang hilang maka lebih baik. Jadi di sini dapat kita lihat bahwa TCP ini nilainya itu lebih sedikit dibandingkan UDP. Berarti dapat kita simpulkan bahwa TCP ini lebih baik dibandingkan UDP. Dan di sini dapat kita lihat bahwa semakin bertambahnya jumlah node, semakin berkurang juga paket loss-nya atau paket yang hilang. Kemudian selanjutnya di sini protokol routing DSR. Kita bisa lihat bahwa paket loss tertinggi itu didapatkan oleh UDP pada jumlah node 10 dengan nilai 11.06 dan paket loss terendah itu didapatkan oleh TCP pada jumlah node 100 dengan nilai 2.93. Ini merupakan grafik dari tabel ini. Di sini dapat kita lihat bahwa jumlah di sini dapat kita lihat bahwa TCP itu lebih baik dibandingkan UDP karena nilai dari TCP ini lebih kecil dibandingkan UDP karena berarti paket yang hilang di TCP ini lebih kecil dibandingkan UDP. Dan di sini dapat kita lihat bahwa semakin bertambahnya jumlah node maka paket loss-nya atau paket yang hilangnya semakin sedikit. Kemudian selanjutnya itu ada throughput. Throughput di sini menggunakan protokol routing AODV dan DSR. Di sini dapat kita lihat bahwa pada throughput ini throughput tertinggi itu didapatkan oleh TCP pada node 100 dengan nilai 231.04 dan throughput terendah itu didapatkan oleh UDP dengan pada node 10 dengan nilai 48.27. Ini grafik dari tabel ini. Dapat throughput itu adalah kecepatan transfer data. Jadi semakin banyak nilainya maka kecepatan transfernya itu semakin baik
atau semakin tinggi gitu. Jadi di sini dapat kita lihat bahwa TCP ini lebih baik dibandingkan UDP. Karena nilai TCP ini lebih besar dibandingkan UDP. Dan di sini kita lihat juga bahwa semakin bertambahnya jumlah node, maka kecepatan transfernya itu semakin besar dan atau semakin cepat. Dan di sini pada protokol routing DSR kita lihat bahwa throughput tertinggi itu didapatkan oleh TCP pada jumlah node 100 dengan nilai 291 dan throughput terendah itu didapatkan oleh UDP pada jumlah node 10 dengan nilai 70.21. Dan ini grafiknya. Di sini kita lihat bahwa TCP ini lebih baik dibandingkan UDP karena nilai TCP ini lebih besar dibandingkan UDP dan berarti kecepatan transfernya TCP ini lebih cepat dibandingkan UDP. Dan yang terakhir itu ada end-to-end delay. Jadi delay itu merupakan lamanya waktu sampai data ketika paket dikirim dan sampai paket diterima gitu. Jadi dari tabel ini kita bisa lihat bahwa delay yang tertinggi itu didapatkan oleh TCP pada jumlah node 10 dengan nilai 242.21 dan delay terendah itu didapatkan oleh UDP pada node 100 dengan nilai 65.58. Dan ini grafiknya. Di sini dapat kita lihat bahwa jumlah TCP lebih banyak dibandingkan UDP, berarti delay waktunya itu lebih besar TCP. Berarti dapat kita simpulkan bahwa UDP ini lebih baik dibandingkan TCP karena delay waktunya itu lebih sedikit UDP dibandingkan TCP. Kemudian selanjutnya pada protokol routing DSR. Di sini dapat kita lihat bahwa delay tertinggi itu didapatkan oleh TCP pada node 10 dengan nilai 465.01 dan delay terendah itu didapatkan oleh UDP dengan nilai 7 pada node 100 dengan nilai 75.96. Dan ini grafiknya. Jadi di sini juga kita lihat bahwa delay waktu TCP itu lebih besar dibandingkan UDP. Jadi bisa kita simpulkan bahwa UDP ini lebih baik dibandingkan TCP karena delay waktunya lebih sedikit dibandingkan TCP. Dan di sini kita lihat juga bahwa semakin semakin bertambahnya jumlah node, maka delaynya pun semakin turun. Di sini juga berarti kita bisa lihat bahwa pengaruh dari jumlah node itu besar. Dan selanjutnya kesimpulan. Dari penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa apabila menggunakan protokol routing AUDV, kinerja TCP lebih baik jika dibandingkan dengan UDP. Dilihat dari paket loss dan throughput dengan nilai rata-rata secara berurutan yaitu 1.466% dan 208.55 kbps. Sedangkan UDP lebih baik dibandingkan TCP dilihat dari nilai end-to-end delay-nya dengan rata-rata nilainya adalah 94.94 meter per sekon. Dan yang kedua itu ada apabila menggunakan protokol routing DSR, kinerja TCP lebih baik jika dibandingkan dengan UDP. Dilihat dari paket loss dan throughput dengan nilai rata-rata secara berurutan yaitu 4.60% dan 250 kbps. Sedangkan UDP lebih baik dibandingkan TCP dilihat dari nilai end-to-end delay-nya dengan rata-rata nilainya adalah 156.41 meter per sekon. Kemudian kesimpulan terakhirnya itu berdasarkan hasil pengamatan terhadap hasil percobaan performa TCP dan UDP sangat dipengaruhi oleh variasi jumlah node yang dimana apabila dilihat dari paket loss dan end-to-end delay-nya nilainya akan semakin turun seiring dengan bertambahnya jumlah node. Sedangkan jika dilihat dari throughput nilainya akan semakin naik seiring dengan bertambahnya jumlah node. Baik, sekian presentasi tugas akhir saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.